Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta kajian bersanad pilihan bedah buku dengan tema membongkar kebohongan Salafi Wahabi, menjawab syubhat Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bersama-sama dalam bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Khatamun Nabiyyin, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta kajian bersanad pilihan bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi yang kami hormati, mari kita memulai bedah buku pada siang hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam kegiatan ini semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama sebelum kita masuk dalam materi, kita sampaikan terlebih dahulu bahwa buku yang kita pegang pada siang hari ini, yang kita bedah, yang kita kaji pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, judulnya adalah Membongkar Kebohongan Salafi Wahabi. Buku ini telah dicetak beberapa kali, mungkin dari para peserta itu sudah ada yang memiliki, tetapi juga ada yang belum memilikinya. Bagi yang belum memilikinya bisa pesan nanti untuk dikirimkan buku ini, karena ini tidak akan kita kaji dalam satu majelis, tetapi akan kita kaji dalam beberapa majelis. Insya Allah setiap hari Senin pukul 13.00 sampai dengan selesai. Jadi buku Membongkar Kebohongan Salafi Wahabi ini asalnya adalah tulisan saya yang saya tulis melalui grup WA yang kita miliki secara berseri. Karena buku ini perlu kita sampaikan berisi tiga bagian. Yang pertama bagian mutiara akidah ulama salaf. Kemudian yang kedua berisi perbedaan akidah Aswaja dengan Wahabi Salafi. Kemudian yang ketiga adalah menjawab syubhat Salafi Wahabi. Nah, jadi ada tiga bagian buku ini yang dikaji. Tetapi yang kita bedah pada pertemuan hari ini dan selanjutnya adalah yang bagian yang ketiga, yaitu menjawab syubhat Salafi Wahabi. Jadi ini adalah semacam rudud
rudud, bantahan-bantahan terhadap syubhah-syubhah yang dilontarkan oleh kalangan Wahabi. Jadi syubhah itu sesuatu yang sengaja disampaikan kepada umat untuk mengelabui umat yang tanpa ada dalil, tetapi dalih yang mereka buat untuk mengelabui atau menipu umat. Itu disampaikan oleh mereka sehingga membuat ragu-ragu sebagian orang yang tidak memahami permasalahan. Nah, untuk itulah maka kita ingin menjawab beberapa syubhat, menyampaikan rudud, bantahan-bantahan terhadap Wahabi yang ini merupakan pertanyaan yang kita buat adalah pertanyaan yang pada umumnya disampaikan oleh orang-orang Wahabi agar kita tahu bagaimana membantahnya, bagaimana menjawabnya, maka semuanya kita tulis dalam buku ini. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekilas tentang buku ini, yaitu buku tentang pembongkar kebohongan Salafi Wahabi yang sore hari ini kita bedah. Selanjutnya, mari kita langsung masuk dalam pembahasan buku ini bagian yang ketiga, yaitu menjawab syubhah Salafi Wahabi. Tapi sebelumnya kita ingin sampaikan bahwa judul buku ini benar ya, sudah benar, membongkar kebohongan Salafi Wahabi. Karena ada sebagian kawan dan sebagian para pembaca itu yang kemudian mengira bahwa buku ini judulnya salah tulis. Sehingga mereka ada yang japri dengan saya, mengatakan, Ustadz, bukunya sepertinya salah tulis. Semestinya menurut mereka adalah membongkar kebohongan Salafi Wahabi. Maka kita tegaskan, ini nggak salah tulis. Ini memang sengaja kita sebut Wahabi itu dengan sebutan Salafi, bukan Salafi, karena mereka memang menyebut diri mereka Salafi itu secara dusta dan kita tidak membenarkan klaim dari mereka. Itu yang akan diantara hal yang akan kita jawab pada pertemuan pada kesempatan ini, pada siang hari ini. Baiklah, saya akan membaca, kemudian kita akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kita tulis dalam buku ini. Yang pertama, kita membahas tentang syubhah yang dilontarkan oleh kalangan Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah manhaj. Karena nanti kita akan bagi di sini, yaitu dalam hal manhaj, kemudian dalam hal akidah, kemudian dalam hal amaliyah. Nah, itu kira-kira nanti yang akan dibahas dalam buku ini. Jadi syubhah seputar manhaj, kemudian syubhah seputar menjawab syubhah seputar akidah, kemudian menjawab syubhah seputar amaliyah yang layak atau yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Para peserta rahimakumullah, yang pertama, tulisan ini sebenarnya sudah lama ya beredar di Facebook saya maupun dalam grup-grup WA yang ada. Hari ini kita hanya ingin menjelaskan biar secara langsung kita membacanya, bukan hanya sekedar tulisan. Apabila Wahabi, yang pertama, masalah yang pertama. Apabila Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, dia berkata, Wahabi berkata, kami ini adalah Salafi. Bagaimana cara menjawabnya? Saya ulangi lagi, apabila orang-orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mengatakan, kami ini adalah Salafi. Seperti yang terjadi di Indonesia, di tempat-tempat yang lain, mereka nggak ada yang mengaku sebagai Wahabi, tetapi mereka mengaku sebagai Salafi. Kami ini adalah Salafi. Ini adalah sebuah syubhat.
yang dilontarkan oleh orang Wahabi kepada umat Islam, yang kemudian menjadikan jumbo kalau selama ini yang salafi itu kan kita. Sebelum datang orang Wahabi, ketika disebut salaf, itu adalah kita para pengikut ulama salaf, Asy'ariyah, Maturidiyah, mayoritas umat Islam. Mereka itulah pengikut para ulama salaf. Sehingga kalau kita lihat pondok-pondok pesantren di Indonesia, itu selalu tertulis di sana Al-Ma'had As-Salafi. Al-Ma'had As-Salafi artinya pondok pesantren salaf, pondok pesantren yang mengikuti para ulama salaf. Nah, itu sudah umum sejak puluhan tahun yang lalu di Indonesia, di setiap pondok pesantren itu tertulis seperti itu, Al-Ma'hadu As-Salafi. Tetapi beberapa tahun belakangan kemudian tiba-tiba muncul sebuah golongan mengatakan bahwa mereka adalah salafi. Nah, sementara kita yang selama ini mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun menggunakan kata salafi, itu tiba-tiba tertutup dan tiba-tiba kemudian kita menyerahkan, sebagian kita menyerahkan nama kita itu sebagai identitas dari kelompok yang mengaku-ngaku sebagai salafi, padahal mereka sebenarnya adalah bukan salafi. Maka jika orang-orang Wahabi mereka mengatakan kami adalah salafi, bagaimana kita menjawabnya? Maka katakan, jika orang Wahabi mereka mengatakan kami adalah salafi, maka katakan kalian itu adalah pembohong besar. Katakan apa? Kalian itu adalah pembohong besar. Kenapa? Karena faktanya, yang pertama, panutan kalian itu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu panutan kalian. Panutan kalian adalah Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Taimiyah, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara keduanya, Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, dan Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi dia bukan ulama salaf. Karena Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad 7 sampai 8 Hijriah. Karena Ibnu Taimiyah itu lahir pada tahun 661 Hijriah, 661 Hijriah, abad 7 Hijriah, dan meninggal tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah. Berarti dia hidup abad ke-7 sampai 8 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi ini panutan kalian yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab ini, dia bahkan lahir atau dia hidup pada abad ke-12 Hijriah. Karena Muhammad bin Abdul Wahab ini lahirnya tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah dan wafat atau mati tahun 1206 Hijriah. Artinya abad berapa? Abad 12 Hijriah. Ini siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan salaf, definisi salaf itu adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Mereka yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriah. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Mereka yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriah disebut salaf. Ibnu Taimiyah abad ke-7 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahab itu abad ke-13 Hijriah. Maka kalian bukan pengikut salaf, tetapi kalian adalah pengikut khalaf Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Maka jika kalian mengaku salafi dengan makna kalian adalah pengikut ulama salaf, maka kalian berbohong. Karena yang kalian ikuti itu orang yang hidup pada abad ke-7 dan 8 Hijriah dan orang yang hidup pada abad 12 Hijriah.
Nah, maka terbukti kalian berbohong dalam masalah ini. Kita katakan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad itu adalah abadku. Satu abad sama dengan 100 tahun. Sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang hidup yang mengiringi abad pertama Hijriah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang hidup mengiringi mereka yang hidup pada 100 Hijriah sebelumnya. Artinya mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, mereka adalah sebaik-baik abad dan mereka lah yang disebut salaf. Sementara mereka yang hidup setelah 3 abad pertama Hijriah, maka mereka disebut khalaf. Ibnu Taimiyah minal khalaf. Muhammad bin Abdul Wahab termasuk khalaf. Pengikut kalian atau yang kalian ikuti adalah ulama khalaf, bukan salaf. Maka kalau kalian mengaku sebagai pengikut ulama salaf, maka kalian itu telah berbohong. Ini yang pertama, bisa kita katakan seperti itu kepada mereka. Yang kedua, jika mereka kemudian mengatakan yang kami maksud bahwa kami itu salafi, bahwa kami itu mengikuti manhaj ulama salaf, bahwa yang kami maksud kami itu mengikuti akidahnya ulama salaf, karena Muhammad bin Abdul Wahab itu mengikuti akidah ulama salaf, Ibnu Taimiyah itu mengikuti akidah ulama salaf. Mereka mengatakan begitu, berkela. Jadi yang kami maksud bukan orangnya, tetapi akidahnya. Akidah kami itu yang sesuai dengan akidah para ulama salaf. Akidah kami itu kata mereka sama dengan akidahnya para sahabat. Akidah kami itu sama dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Jika mereka berkata seperti itu, maka kita katakan, kalian bohong lagi. Kalian bohong lagi. Akidah kalian itu akidah yang bertentangan dengan akidah ulama salaf. Kalian meyakini Allah itu berupa jisim yang memiliki anggota badan, yang memiliki bentuk, yang memiliki ukuran, yang berada pada tempat. Itu akidah kalian. Jelas kalian meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berupa jisim, bertempat di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Kadang kalian mengatakan Allah itu bertempat di atas langit, bertempat tinggal di sana. Akidah seperti ini bukan akidah salaf. Akidah seperti ini bukan akidah para ulama salaf. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ulama salaf, jelas salafnya. Beliau Sayyidina Ali itu hidup pada abad pertama Hijriah. Beliau hidup bersama Nabi, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafatnya tahun 40 Hijriah. Abad pertama Hijriah. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kanallahu wala makan. Allah pada azal itu ada dan tidak ada tempat. Artinya Allah pada azal ada tanpa tempat. Wa huwal an, dan dia sekarang setelah terciptanya tempat, ala ma alaihi kan, tetap seperti semula, tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Sayyiduna Ali, ulama salaf, hidup abad 1 Hijriah. Beliau mengatakan Allah ada tanpa tempat. Sementara kalian orang Wahabi, mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Kalian orang Wahabi mengatakan Allah bertempat di atas langit. Jadi akidah kalian sesuai dengan ulama salaf, sesuai dengan akidah ulama salaf atau bertentangan dengan akidah ulama salaf? Jelas bertentangan dengan akidah para ulama salaf. Jika kalian mengklaim bahwa kalian itu adalah pengikut dari Imam Ahmad bin Hambal, kalian juga bohong.
Kalian Wahabi maksudnya, bukan kalian para peserta di sini. Kita katakan, kita sekarang sedang berdialog dengan apa? Orang Wahabi. Kita katakan kepada orang Wahabi, kalian mengaku sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi faktanya akidah kalian bertentangan dengan akidah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Al-Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tasniful Masami' Syarah Jam'il Jawami'. Di sana Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan, man qala annallaha jismun la kal ajsami kafara. Apa yang beliau katakan, man qala, barang siapa yang berkata annallaha jismun, bahwa Allah itu adalah berupa jisim, la kal ajsam, yang tidak seperti jisim, kafara, maka dia kufur. Imam Ahmad mengkufurkan orang yang mengatakan Allah itu jisim, sementara kalian orang Wahabi, kalian mengatakan bahwa Allah itu jisim. Karena kalian mengatakan Allah bertempat, artinya kalian meyakini bahwa Allah itu jisim. Kalian mengatakan Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya muka, anggota badan, maka kalian telah mengatakan Allah punya jisim. Sementara Imam Ahmad yang kalian klaim sebagai panutan kalian, ternyata akidahnya ahli sunnah wal jamaah, akidahnya tidak seperti akidah kalian. Akidahnya justru membantah akidah kalian. Imam Ahmad bin Hambal tidak meyakini seperti yang kalian yakini. Imam Ahmad bin Hambal meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Nah, dari sini sudah terpatahkan. Jika orang Wahabi mengaku sebagai mereka mengaku sebagai Salafi, kita katakan dari apa? Kita katakan kalian itu pembohong. Kalian dari sisi manhaj, kalian dari sisi orang yang kalian ikuti itu bukan ulama salaf. Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Dari sisi akidah, kalian juga akidahnya bertentangan dengan akidah para ulama salaf. Akidah kalian bertentangan dengan Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akidah kalian bertentangan dengan akidah siapa? Al-Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama salaf yang lainnya. Hadirin hadirat para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita sudah bisa membantah bagaimana jika ada syubhat yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masuk pada materi yang kedua. Apabila orang Wahabi itu berkata, kami ini bukan Wahabi. Ini aneh-aneh lagi, orang Wahabi kadang mereka mengatakan apa? Kami itu bukan Wahabi. Wahabi itu pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Karena jika Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, maka nisbatnya adalah Muhammadi, bukan Wahabi. Nah, perhatikan, ini muncul syubhat seperti ini. Bahkan saya menemukan ada sebuah buku yang dia menjelaskan buku itu ditulis oleh orang Wahabi untuk merubah fakta sejarah Wahabi. Padahal kalau kita mau membaca sejarah Wahabi, cukup dengan buku misalnya Fitnatul Wahabiyah. Tetapi ada buku baru yang sekarang yang ditulis oleh orang Wahabi, tujuannya adalah untuk membelokkan sejarah kelam, sejarah berdarah, sejarah hitam dari kelompok Wahabi ini. Mereka mengatakan bahwa Wahabi itu bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi Wahabi itu adalah pengikut dari Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Kata mereka seperti itu.
Karena itu kata mereka yang dicela oleh para ulama itu Wahabi pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, kata mereka. Mereka ingin membersihkan nama mereka dengan menipu. Nah, memang begitu cara mereka untuk membela diri, selalu penuh dengan tipuan-tipuan orang Wahabi ini. Alasan mereka apa? Alasan mereka karena kami itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, jika disebut Wahabi itu nggak cocok, kata mereka. Karena kami itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, berarti kami ini Muhammadi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Wahabi itu memang pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, seakan-akan di sini apa? Seakan-akan benar. Orang yang awam atau orang yang bodoh akan oh iya ya. Kalau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu mestinya apa? Kelompok Muhammadi, kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Atau kelompok Muhammadiyah, pengikut kelompok Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Wahabi itu kan berarti cocok kalau pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini syubhah. Para peserta yang kami hormati, ini adalah syubhah mereka. Ini untuk mengelabui umat Islam agar mereka mengikuti paham Wahabi. Karena selama ini orang Wahabi ini sudah terbongkar kedoknya. Mereka keburukan sejarah mereka, sejarah berdakwah mereka ketika mereka memberontak di Hijaz dan sekitarnya, bahwa mereka telah membunuh umat Islam di sana. Ini sudah terbongkar oleh sejarah. Karena itulah maka mereka ingin lari dari sejarah gelap ini, ingin menutup sejarah hitam ini, ingin menghilangkan sejarah berdarah ini dan menggantikannya dengan sejarah baru ala mereka yang sama sekali itu sebenarnya tidak berdasar. Maka bagaimana kita menjawabnya? Ini yang penting bagi kita. Jika mereka mengatakan kami bukan Wahabi, tetapi Wahabi itu pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, bukan kami. Wahabi yang dicela oleh para ulama itu bukan kami. Kami ini Salafi, kata mereka. Maka bagaimana kita menjawabnya? Nah, perhatikan cara kita menjawabnya. Maka katakan kepada mereka, kalian ini ingin lari dari fatwa para ulama tentang kesesatan kalian. Karena para ulama itu sudah banyak yang berfatwa tentang kesesatan Wahabi dalam tafsir As-Sawi misalnya, atau dalam kitab-kitab yang lainnya yang termasuk Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu juga sudah menfatwakan sesat terhadap kelompok Wahabi ini. Nah, maka kita katakan kalian seperti itu karena kalian ingin lari dari fatwa sesat tentang kalian. Kalian ingin menghindari bahwa kalian itu gak sesat. Tapi para ulama sudah mensesatkan kalian. Tetapi kalian ingin tuduhan itu tidak menuju kepada kalian, tetapi menuju ke kelompok yang lain. Sehingga kalian merubah sejarah itu. Pertama, kita katakan kepada mereka, penisbatan suatu mazhab, penisbatan suatu mazhab kepada nama ayah atau nama kakek pendiri mazhab adalah sesuatu yang biasa di kalangan umat Islam. Saya ulangi lagi, kita ulangi lagi. Penisbatan suatu mazhab, penisbatan nama suatu mazhab kepada nama ayah atau nama kakek dari pendiri mazhab tersebut adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa di kalangan umat Islam. Kita tanya mereka, pengikut Imam Ahmad bin Hambal, namanya apa? Para pengikutnya apa? Namanya Hambali.
Bukankah Hambali namanya? Kenapa nama pengikut Imam Ahmad bukan Ahmadi, tetapi Hambali? Yang Hambal ini adalah ayahnya. Ayahnya Ahmad bin Hambal. Kenapa mazhabnya disebut Hambali bukan Ahmadi? Ya memang seperti itu sesuatu yang biasa. Muhammad bin Abdul Wahab bukan dinisbatkan kepada Muhammad, tetapi kepada nama ayahnya Abdul Wahab, sehingga menjadi Wahabi. Demikian juga ini. Imam Syafi'i, mazhabnya namanya mazhab Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Namanya Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i itu salah satu nama dari salah satu kakeknya. Salah satu dari kakek Muhammad bin Idris. Sehingga pengikut Imam Muhammad bin Idris tidak disebut sebagai mazhab Muhammadi karena imamnya namanya Muhammad, tetapi disebut mazhab Syafi'i karena dinisbatkan kepada salah satu dari kakek beliau. Nah, jadi ini sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang biasa. Ketika para ulama menyebut kalian, wahai pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, dengan sebutan Wahabi, itu nggak ada salahnya. Dari sisi ketentuan bahasa nggak ada salahnya. Itu hal yang biasa sejak dulu orang-orang Arab ketika menyebut pengikut seseorang bukan dengan nama orangnya, tetapi nama ayahnya atau nama kakeknya, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Maka jangan kalian berulah dengan mengatakan kami itu bukan Wahabi karena kami pengikut Muhammad, bukan Abdul Wahab. Ini apa? Ini menunjukkan kebodohan kalian terhadap sejarah. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ingin tahu bagaimana, kenapa para ulama menyebut kalian dengan Wahabi bukan dengan Muhammadi, meskipun kalian itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jawabannya agar umat Islam tidak terkecoh dengan kalian, agar umat Islam tidak terkecoh oleh kesesatan kalian. Karena jika para ulama menyebut kalian yang sesat itu dengan sebutan Muhammadi, maka umat Islam akan terkecoh, akan menganggap bahwa kalian itu pengikut Muhammad Rasulullah. Orang-orang awam, orang-orang yang bodoh dari kalangan umat Islam, ketika para ulama menyebut kalian sebagai kelompok Muhammadi, mereka akan beranggapan, oh ini adalah kelompok pengikut Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Karena itu maka para ulama menghindari penamaan itu, kemudian menamakan kalian dengan sebutan Wahabi. Itu sebabnya. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu bagaimana kita menjawab syubhat dari orang Wahabi. Kemudian kita katakan juga kepada orang Wahabi ini, kalian tidak mau disebut Wahabi. Sementara tokoh panutan kalian itu mengakui kalian itu Wahabi. Jadi tokoh Wahabi itu mengaku bahwa mereka itu Wahabi. Tapi kalian pengikutnya tidak mau disebut sebagai Wahabi. Siapa? Tokoh Wahabi di Saudi ada yang namanya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, terkenal dengan bin Baz. Bin Baz itu pernah mengatakan Al-Wahabiyyatu, dia mengatakan Al-Wahabiyyatu mansubatun ila Syekhil Imami Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullah al-mutawaffa sanata 1206 minal hijrah. Itu dikatakan siapa? Bin Baz, tokoh kalian. Tokoh kalian saja mendefinisikan, memberikan pengertian Wahabi sebagai kelompok yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu ada apa dengan kalian?
Kenapa kalian kemudian sekarang nggak mau disebut Wahabi? Sementara panutan kalian bin Baz mengatakan bahwa kalian itu adalah Wahabi. Ini adalah tanakut. Ini adalah apa? Ini adalah kontradiksi kalian dengan pemimpin kalian, dengan tokoh kalian. Maka apa yang kalian katakan itu semuanya hanya omongan kosong, sampah belaka yang tidak ada kejujuran pada diri kalian. Penuh dengan kebohongan dan penipuan. Maka kita semuanya harus waspada. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua masalah sudah kita bahas tentang syubhah seputar manhaj dari orang Wahabi, Alafi, Wahabi. Kemudian kita ke materi yang ketiga. Wahabi di antara salah satu syubhah yang sering dilontarkan, orang Wahabi mereka mengatakan, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka mengatakan begitu. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Perkataan ini sering mengelabui banyak orang. Seakan-akan Wahabi ini paling benar. Karena apa? Ajarannya semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ditambah lagi para ustadz-ustadz Wahabi, para tokoh-tokoh Wahabi, mereka memang sering mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Bahkan kalau hadis, kalau nggak sahih pun mereka tidak mau. Seakan-akan betul-betul orang-orang Wahabi ini betul-betul sebuah kelompok yang mengikuti Al-Quran dan hadis, tidak selainnya. Seakan-akan seperti itu. Sehingga banyak orang yang kemudian terkelabui menganggap bahwa mereka itu betul-betul ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dengan term adagium yang mereka siarkan, mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini syubhah, harus waspada terhadap pernyataan seperti ini jika dikatakan oleh orang Wahabi. Sekali lagi, jika dikatakan oleh orang Wahabi. Bagaimana jawabannya? Bagaimana kita membantah orang yang seperti ini? Maka katakan kepada mereka, perkataan kalian itu memang benar. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Perkataan kalian itu memang benar. Tetapi tujuan kalian ketika mengucapkan kata-kata itu yang tidak benar. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kata-katanya benar, tetapi maksudnya yang tidak benar. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimahnya itu sudah benar, ucapannya itu sudah benar, tetapi karena kalian yang mengucapkannya, kalian memiliki tujuan dan maksud yang tidak sesuai dengan perkataan yang itu sebenarnya. Kok seperti itu? Kenapa? Karena tujuan dari kalian adalah melarang umat Islam untuk taklid, untuk bermadhab pada 4 madhab. Itu tujuan kalian. Ketika kalian mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tujuan kalian adalah mari kita tinggalkan para ulama, tinggalkan Imam Syafi'i, tinggalkan Imam Abu Hanifah, tinggalkan Imam Ahmad, tinggalkan Imam Malik. Langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan kitab-kitab kuning, tinggalkan kitab-kitab para ulama. Kita langsung kepada memahami Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti pemahaman para ulama. Tinggalkan mazhab, tinggalkan taklid. Itu yang kalian maksud. Kita tahu apa yang kalian maksud, orang Wahabi. Itu yang kalian maksud. Dan itu terbukti kalian memang seperti itu. Kalian membenci taklid. Kalian melarang taklid. Kalian mengharamkan taklid.
Kalian mengharamkan bermadhab kepada para imam madhab. Maka kami tahu bahwa tujuan kalian mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tujuan kalian adalah menjauhkan umat Islam dari para ulama dan agar mereka berganti mengikuti pendapat kalian. Mengikuti pemahaman kalian, pemahaman Wahabi. Agar umat Islam beralih dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah beralih kepada Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, imam kalian. Itu tujuan kalian. Mengatakan seperti itu. Konsekuensi dari perkataan kalian itu perlu kita sampaikan kepada kalian, wahai Wahabi. Konsekuensi perkataan kalian itu adalah menyeret umat Islam untuk memahami Al-Quran sendiri. Itu konsekuensinya. Ketika kalian mengajak umat Islam, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan para ulama, artinya kalian membawa umat Islam untuk memahami Al-Quran dan hadis sendiri, meskipun mereka itu tidak memiliki kemampuan. Meskipun mereka itu nggak memiliki keahlian dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan kemudian konsekuensi lainnya, setelah itu apa yang akan terjadi? Umat Islam mereka akan terseret untuk memahami Al-Quran dan hadis hanya berdasarkan terjemahan Al-Quran, hanya berdasarkan terjemahan hadis. Yang ujung-ujungnya umat Islam kemudian yang terpengaruh oleh kalian kelompok Wahabi, mereka kemudian menjadi taklid kepada para penerjemah Al-Quran, taklid kepada penerjemah hadis. Entah siapa penerjemahnya, tidak jelas juga. Yang jelas penerjemahnya ilmunya tidak setinggi Imam Syafi'i. Yang jelas para penerjemah Al-Quran dan hadis itu ilmunya tidak seluas Imam Ahmad. Yang pasti bahwa para penerjemah Quran dan hadis yang ada sekarang ini tidak sealim, tidak sehebat dalam hal keilmuannya daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Itu yang pasti. Maka kalian dengan perkataan yang seperti itu ingin kalian membawa umat Islam dalam kerusakan, mengalihkan umat Islam dari pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para ulama, kalian alihkan kepada pemahaman para penerjemah Al-Quran dan hadis yang tidak jelas keilmuannya. Maka kalian telah membawa umat Islam kepada kerusakan dalam pemahaman terhadap agama. Maka kalian hati-hati, kita semuanya harus hati-hati dengan perkataan orang Wahabi yang seperti itu. Seakan-akan benar ucapannya, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Perkataan ini tidak salah. Tetapi ketika yang mengatakannya orang Wahabi, maka itu menjadi salah. Artinya salah karena tujuannya itu memang tidak benar. Ingin mengalihkan, menjauhkan umat Islam dari para ulama. Kembali kepada Al-Quran dan hadis itu adalah hal yang benar. Tetapi ketika kita mengatakan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya apa? Artinya dengan bermadhab, dengan mengikuti pemahaman para ulama mujtahidin terhadap Al-Quran dan hadis. Itu artinya. Jadi kalau kita mengatakan kita di sini bukan Wahabi tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ketika kita mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maksudnya adalah ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman para ulama mujtahidin. Mari kita memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itulah maksudnya.
kalau kita yang mengatakannya. Kenapa seperti itu? Ya karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti para ulama. Kita yang tidak memiliki keahlian, kita yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan memahami Al-Quran dan hadis, maka perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlal dzikri, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Maka kita bertanya, kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama kaitannya dengan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Sedangkan kalian nggak tahu diri, kalian bodoh tetapi mengaku berilmu, sehingga meskipun bodoh kalian kemudian sok pinter, kemudian memahami Al-Quran dan hadis sendiri tanpa mau mengikuti pendapat atau pemahaman dari para ulama yang kompeten yang memiliki keahlian dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang ketiga. Nah, intinya kita ini apa? Mengajarkan buku ini bagian yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk berdebat dengan Wahabi, menolak syubhah-syubhah yang dilontarkan oleh Wahabi. Yang ini harus kita ketahui agar jika ada orang Wahabi mengganggu umat kita, mengganggu masyarakat kita, maka kita bisa membentengi mereka, bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana membantah syubhah-syubhah yang berbahaya yang dilontarkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, kita bahas satu persoalan lagi. Nanti selanjutnya masih banyak persoalan yang akan kita bahas, tetapi satu lagi kita bahas. Nah, orang Wahabi biasanya mereka itu juga mencela ilmu kalam. Orang Wahabi berkata, ilmu kalam itu mazmum. Ilmu kalam itu ilmu yang tercela. Para ulama salaf, kata orang Wahabi, para ulama salaf itu tidak ada yang pernah belajar atau mengajarkan ilmu kalam. Mereka mengatakan seandainya ilmu kalam itu penting, pasti mereka para ulama salaf itu akan belajar dan mengajarkannya, kata mereka. Itu juga untuk apa? Syubhah, agar kita nggak belajar ilmu tauhid, agar kita tidak belajar ilmu kalam, agar kita tidak belajar ilmu akidah. Karena jika kita belajar ilmu akidah, maka akidah sesat Wahabi akan terbongkar. Akidah sesat Wahabi akan terbongkar. Karena itu mereka apa? Mereka sengaja menjauhkan umat Islam dari ilmu kalam atau ilmu akidah atau ilmu tauhid ini. Tujuannya untuk itu, akan terbongkar nanti mereka. Karena itu sedikit demi sedikit umat Islam dijauhkan dari ilmu kalam. Sehingga mereka mengatakan ilmu kalam adalah ilmu yang tercela, haram untuk mempelajarinya. Mereka mengatakan begitu. Para ulama salaf nggak ada yang mempelajarinya. Kemudian para ulama salaf nggak ada yang mengajarkannya. Itu perkataan siapa? Perkataan orang Wahabi. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menjawab syubhah yang seperti itu? Kita katakan kepada orang Wahabi. Kalian mencela ilmu kalam itu karena kalian takut kedok kalian, kesesatan kalian terbongkar oleh ilmu kalam. Kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena jika yang kalian maksud bahwa ulama salaf itu tidak mengetahui dalil akal tentang adanya Allah, tentang sifat-sifatnya,
Tetapi keimanan mereka hanya berdasarkan taklid, bahwa para ulama salaf itu nggak tahu tentang dalil-dalil akli, tentang adanya Allah, tentang keimanan. Jika itu yang kalian maksud, berarti kalian menganggap bahwa para ulama salaf itu imannya hanya sekedar taklid. Maka ini tuduhan yang sangat serius, tuduhan yang sangat tercela, penghinaan terhadap para ulama salaf. Kalian telah menghina para ulama salaf. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mencela orang-orang yang taklid dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, ini orang-orang yang taklid dalam keimanan, dicela di dalam Al-Quran, dalam keimanan. Mereka mengatakan sesungguhnya, orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya kami ini mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Artinya orang yang beriman dengan taklid tanpa mengetahui dalil akli maupun nakli tentang keimanan, maka ini sesuatu yang dicela. Jika yang kalian maksud bahwa para ulama salaf tidak belajar ilmu kalam, artinya mereka itu imannya taklid, mereka nggak tahu dalil akli dan nakli tentang adanya Allah, tentang keimanan secara umum, maka berarti kalian telah mencela para ulama salaf. Karena taklid dalam keimanan itu dicela di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila yang kalian maksud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu tidak pernah menggunakan istilah-istilah dalam ilmu kalam seperti jauhar, seperti arad, seperti hajm, jauharul farad, dan sebagainya. Nah, jika yang kalian maksud itu seperti itu, maka perkataan kalian benar. Memang Rasulullah nggak pernah pakai istilah-istilah itu. Ini jauharul farad, ini jismun, ini apa namanya, ini arad misalnya. Memang Rasulullah tidak pernah menggunakan kata-kata itu. Perkataan kalian benar. Tetapi apakah kalian juga mengingkari? Kami tanya kalian, apakah kalian juga mengingkari istilah-istilah an-nasikh wal mansukh, al-mutlaq wal muqayyad, al-am wal khas, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif? Apakah kalian juga mengingkari istilah-istilah ini? Istilah-istilah ini nggak ada juga pada masa Nabi. Istilah-istilah ini juga nggak ada pada masa sahabat. Apakah kalian juga mengingkarinya? Jika kalian konsisten, harusnya kalian mengingkarinya. Tetapi kenyataannya kalian tidak mengingkari. Lalu kenapa yang ini diingkari, yang ini tidak diingkari? Kenapa kalian seperti itu? Kalau yang kalian maksud adalah masalah istilah. Karena kalian pasti tidak berani untuk mengingkari bahwa ini hadis sahih, dhaif. Ini kan istilah para ulama belakangan, bukan istilah para sahabat atau istilah yang dipergunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana? Mereka nggak akan berani untuk mengingkari adanya istilah-istilah itu. Jadi memang istilah-istilah dalam ilmu kalam seperti jauharul farad, kemudian hajm, misalnya jism, itu adalah sesuatu hal yang baru. Hal-hal yang baru untuk menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan akidah. Sebagaimana juga ada istilah-istilah yang baru dalam nahwu, dalam sharaf, dalam mustalahul hadis, dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu tajwid, banyak istilah-istilah yang baru dan kalian tidak mengingkarinya. Lalu kenapa dalam ilmu kalam ini kalian ingkari? Ini adalah sesuatu yang nggak fair, sesuatu yang tidak seharusnya kalian lakukan. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, kita katakan kepada mereka,
Kalian berbohong juga jika kalian mengatakan bahwa ulama salaf tidak ada yang belajar dan mengajarkan ilmu kalam. Kalau kalian mengatakan ulama salaf nggak ada yang belajar ilmu kalam, nggak ada yang mengajarkan ilmu kalam, kalian bohong lagi. Kenapa? Karena sebagian ulama salaf itu mempelajari bahkan memiliki perhatian serius terhadap ilmu kalam. Kalian tahu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ulama salaf. Beliau wafat tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah ulama salaf hidup abad kedua Hijriah, wafat 150 Hijriah. Kalian tahu Imam Abu Hanifah memiliki 5 kitab. Bukan 1, bukan 2, 5 kitab dalam bidang ilmu kalam. Imam Abu Hanifah memiliki 5 kitab. Beliau ulama salaf mengarang 5 kitab dalam ilmu kalam. Ada kitab berjudul Al-Fiqhul Akbar. Ada kitab Al-Fiqhul Absar. Ada kitab judulnya Al-Wasiyah. Kemudian ada kitab Al-Alim wal Muta'allim. Dan yang kelima ada kitab Ar-Risalah. 5 kitab semuanya dikarang dalam ilmu kalam. Lalu dari mana kalian mengatakan ulama salaf nggak ada yang belajar atau mengajarkan ilmu kalam? Dari mana? Nah, itu semuanya dari kebodohan kalian, ketidaktahuan kalian terhadap sejarah para ulama zaman dahulu. Kalian tahu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, ulama salaf. Jelas Imam Syafi'i. Beliau punya 2 kitab. Meskipun beliau itu terkenal dengan ulama ahli fikih, tetapi beliau juga ahli dalam ilmu kalam, mengarang 2 kitab dalam bidang ilmu kalam. Yang pertama kitabnya berjudul Al-Qiyas, kemudian yang kedua kitabnya berjudul Ar-Raddu 'alal Barahin. Suatu ketika Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau dengan para muridnya sedang berbicara tentang akidah. Beliau berbicara secara detail tentang permasalahan akidah. Sehingga kemudian para sahabatnya, para muridnya bertanya, "Wahai Imam, ini adalah tentang keimanan, tentang kalam. Sementara biasanya Imam Syafi'i itu berbicara tentang fikih, tentang ahkam." Apa jawaban beliau? Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Ahkamna hadza qabla dzaka." Ahkamna hadza artinya saya lebih menguasai atau saya telah menguasai ilmu ini, ilmu kalam, qabla dzaka, sebelum ilmu ahkam, sebelum ilmu fikih yang kita kenal sekarang. Jadi beliau mengatakan saya sudah menguasai ilmu kalam sebelum menguasai ilmu ahkam. Imam Syafi'i yang ulama salaf. Lalu dari mana kalian mengatakan ulama salaf nggak ada yang belajar ilmu kalam? Ngawur, itu adalah kesimpulan yang ngawur dari kalian. Yang terakhir, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang tadi kita sebut ulama salaf. Beliau sudah menjawab syubhah kalian. Al-Imam Abu Hanifah sudah menjawab syubhah kalian. Sudah menjawab apa yang kalian katakan itu. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Innama mathaluhum ka'unasin laisa bihadratihim man yuqatiluhum falam yahtaju ila ibrazis silah. Wa mathaluna ka'unasin bihadratihim man yuqatiluhum fahtaju ila ibrazis silah." Perumpamaan mereka para sahabat yang dikatakan para sahabat itu tidak belajar ilmu kalam, tidak ada ilmu kalam secara khusus pada masa itu. Imam Abu Hanifah menjelaskan, perumpamaan para sahabat itu seperti orang-orang yang di hadapan mereka tidak ada orang yang memeranginya, sehingga mereka tidak perlu untuk menunjukkan senjata.
Sedangkan perumpamaan kita sekarang ini ketika banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, itu seperti orang-orang yang di hadapannya itu ada musuh, ada orang-orang yang memeranginya, maka butuh untuk mengangkat, untuk memperlihatkan senjata. Senjata itu apa? Ilmu kalam. Pada masa sahabat, nggak ada orang-orang yang melontarkan syubhat-syubhat dalam akidah. Sementara pada masa Imam Abu Hanifah mulai ada Qadariyah, Jabriyah, Khawarij, Syiah, sehingga perlu untuk mencabut senjata berupa ilmu kalam untuk memerangi kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Rasulullah dan para sahabat. Jadi Imam Abu Hanifah sudah membantah kalian, wahai orang Wahabi, dalam masalah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini sudah tepat pukul 14.00. Insya Allah dalam pertemuan Senin depan akan kita lanjutkan kembali. Silahkan jika ada pertanyaan kita jawab mungkin sekitar 1/4 jam lagi. Setelah itu kita tutup. Silahkan bisa di chat ya, pertanyaannya melalui chat saja karena sudah ada beberapa. Ya. Sebentar saya baca terus. Sebentar, saya belum. Kriteria, ini yang pertama. Izin bertanya, Ustadz, kriteria sederhana dari Talafi dan Wahabi itu dari sisi fitrah dan amaliyahnya seperti apa? Ini insya Allah akan kita kaji dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Secara umum, sebagian ulama itu menyebut ajaran Wahabi itu dengan 3T ya, biasanya 3T, yaitu pertama adalah tasbih, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah takfir, mereka suka mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Kemudian yang ketiga adalah tabdi', yaitu suka membid'ahkan amaliyah umat Islam. Itu secara umum 3 ini, yaitu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang T yang kedua adalah takfir, mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Kemudian yang ketiga, mereka tabdi', suka membid'ahkan amaliyah umat Islam. Ini secara global, insya Allah dalam pertemuan berikutnya juga akan kita bahas. Kemudian berikutnya, kapan dan mengapa? Saya agak tidak bisa dijelaskan kembali syubhat Wahabi nomor 1 dan kedua secara ringkas. Ini mungkin yang terhambat tadi ya. Gimana ini? Kalau yang pertama syubhat yang kita kaji tadi, silahkan nanti dimiliki bukunya saja. Yang pertama secara singkat mereka mengaku sebagai Talafi, maka kita jawab bahwa mereka mengaku sebagai Salafi, kita jawab bahwa mereka pembohong, mereka bukan Salafi karena mereka dari sisi imam yang diikuti, mereka mengikuti ulama kholaf bukan salaf, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sisi akidah mereka bertentangan dengan akidah ulama salaf. Ini sudah panjang lebar tadi kita bahas. Sedangkan yang kedua, Wahabi nggak mau disebut sebagai Wahabi. Mereka mengatakan Wahabi itu pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dan ini adalah pengalian sejarah yang mereka lakukan. Kita katakan bahwa penisbatan
suatu mazhab kepada ayah atau kakeknya itu hal yang lumrah. Kemudian yang kedua, tokoh Wahabi sendiri bin Baz itu mendefinisikan Wahabi sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, bukan pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itu secara singkat seperti itu. Kemudian dari Abdullah Faqih, kapan dan mengapa Wahabi hadir di Indonesia dan apakah nggak ada Wahabi yang sejalan dengan Aswaja? Jadi di Indonesia sudah sejak lama ya, sejak sebelum kemerdekaan pada awal tahun 1900-an atau sebelumnya sedikit itu sudah mulai ada Wahabi yang masuk ke Indonesia. Bahkan berdirinya Nahdlatul Ulama NU itu salah satunya adalah dilatar belakangi oleh maraknya paham-paham Wahabi ini. Itu NU berdiri sebagai respon terhadap Wahabi yang sedang berkembang di Indonesia dan juga yang sedang berkembang di di Arab Saudi dengan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Wahabi yang sejalan dengan Aswaja nggak ada ya, meskipun Wahabi itu ada dua, ada Wahabi yang menempuh jalan dakwah tanpa kekerasan, yang mereka tidak ekstrim, biasanya disebut sebagai Wahabi yang resmi, yang Wahabi yang kiblatnya itu adalah Saudi Arabia. Para tokoh-tokoh Wahabi di Saudi itu mereka dalam berdakwah akidahnya sama menyimpangnya, tetapi mereka dalam berdakwah dengan menggunakan metode tarbiyah, membuka pondok-pondok pesantren, membuka kajian-kajian keislaman ala mereka. Itu Wahabi ini sebenarnya lebih berbahaya dari Wahabi yang ekstremis ya. Kalau Wahabi yang ekstremis, Wahabi yang radikal, maka mereka banyak yang menghadang, pemerintah juga menghadang, polisi juga menghadang mereka. Tetapi Wahabi yang pertama, yang resmi ini, Wahabi yang berasal dari Saudi ini Wahabi-Wahabi yang hanya kita yang memperingatkan masyarakat dari bahaya mereka. Bahkan ironisnya ada banyak sebagian lembaga di pemerintahan itu sudah ada yang dimasuki Wahabi ini. Bahkan di lembaga kepolisian itu juga ada tokoh-tokoh Wahabi yang berhasil masuk ke dalamnya. Maka secara kalau dilihat dari sisi bahayanya, Wahabi versi ini, Wahabi yang mementingkan dakwah, yang tidak anti terhadap pemerintah, yang mereka mengharamkan demo misalnya, itu lebih berbahaya. Karena apa? Mereka secara bebas bisa mendakwahkan ajaran-ajarannya. Mereka membuka stasiun-stasiun televisi, membuka stasiun radio, mereka membuka pondok-pondok pesantren dan seterusnya. Sehingga kesannya mereka itu seakan-akan benar. Nah, padahal mereka itu sama sesatnya dengan Wahabi yang radikal. Kemudian yang berikutnya, ini enggak berurut ya. Kata Wahabi, kenapa hanya 20 sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah? Jawabannya gimana? Ini nanti juga akan ada dalam buku ini. Akan ada dalam buku ini. Tetapi secara singkat, dalam pertemuan berikutnya, nanti akan kita jelaskan tentang ini. Tetapi secara singkat, kita katakan kepada Wahabi bahwa 20 sifat itu bukan berarti kita membatasi sifat Allah. Tetapi 20 sifat itu adalah karena 20 itu sifat yang wajib diketahui oleh setiap muslim karena dia telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis berulang-ulang, dan karena yang kedua 20 sifat itu adalah sifat yang bisa diketahui dengan akal. Meskipun nggak ada nas, akal digunakan berpikir, maka akan tahu bahwa Allah bersifatan dengan 20 sifat atau sebagian ulama mengatakan 13 sifat. Secara panjang lebar insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya.
Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah semuanya terjawab dari chat yang saya baca. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini bermanfaat. Sekali lagi yang kita bahas, kita promosikan, yaitu buku tulisan saya, Membongkar Kebohongan Talafi Wahabi. Buku ini sudah sejak sekitar 2 tahun yang lalu, sudah beredar di Facebook, ada beredar juga di grup-grup WA, dengan tema rudut, ada rudut 1, rudut 2, rudut 3, kemudian sebelumnya akidah salaf 1, 2, dan seterusnya. Ini yang kemudian kita bukukan dalam membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Jika ada yang berkenan untuk membelinya, nanti kita bisa sediakan, atau memang sudah tersedia, bisa kita kirimkan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semakin mewaspadai keberadaan kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi membahayakan akhirat kita, membahayakan umat Islam. Karena itu kita harus waspadai dan kita peringatkan masyarakat, keluarga kita dari bahaya kelompok Wahabi ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.